Sebuah video berdurasi 3 menit meledak di media sosial. Tampak sekelompok pria berbaju hitam, wajah tertutup, tengah mengejek pasukan elit Garuda Merah di depan umum. Mereka menyebut pasukan itu boneka negara dan membakar simbol-simbol militer di tengah kota. Dalam waktu 12 jam, video itu telah disaksikan lebih dari 2 juta orang, memicu kemarahan masyarakat. Media nasional ramai memberitakan, sementara Komando Pusat mulai mengendus aroma yang lebih serius. Ini bukan sekadar provokasi, ujar Komandan Jaya. Mereka menantang kedaulatan. Tim Intel Garuda Merah mulai melacak sumber video. Ditemukan bahwa video direkam di kawasan industri terlantar di pinggiran kota Rakata. Lewat pengintaian drone, teridentifikasi markas bawah tanah yang sering dikunjungi kendaraan tanpa plat. Beberapa wajah dari video terhubung ke daftar DPO teroris lama. Data menunjukkan pola aktivitas mencurigakan, termasuk lalu lintas senjata dan bahan kimia. Komandan Jaya mengajukan rencana operasi bayangan, penyerbuan diam-diam, cepat, dan mematikan. Malam itu, pasukan elit Garuda Merah bergerak dalam keheningan. 20 prajurit terbaik diberangkatkan dengan helikopter senyap, dilengkapi dengan perlengkapan tempur generasi terbaru. Di tengah kabut dan hujan gerimis, mereka menyusup ke sekitar markas. Di dalam mobil komando, Jaya menatap peta taktis digital. Kita tak hanya menangkap, kita harus tahu apa rencana mereka, ujarnya pada Letnan Ardi. Operasi itu bukan hanya tentang balas dendam, tapi mencegah bencana. Saat tim penyusup mulai masuk ke terowongan utama, jebakan meledak. 3 anggota luka ringan, dan sistem pengamanan digital langsung aktif. Kelompok hitam ternyata sudah memperkirakan kedatangan mereka. Suara alarm terdengar di kejauhan, dan markas berubah menjadi labirin jebakan. Sementara pasukan bertahan, Komandan Jaya memerintahkan drone udara membombardir sisi utara sebagai pengalihan. Dalam kekacauan itu, satu anggota pasukan menemukan pintu baja tersembunyi menuju ruangan rahasia. Di balik pintu baja, ditemukan ruang komputer dan brankas berisi dokumen rencana besar, proyek H13. Rencana sabotase sistem listrik nasional lewat rekayasa serangan cyber dan pembobolan jaringan PLTN. Kelompok hitam ternyata bukan ormas biasa. Mereka bagian dari jaringan internasional yang ingin membuat kekacauan di Asia Tenggara. File terenkripsi dibawa keluar oleh Letnan Ardi. Tapi mereka belum aman. Pengepungan dari luar mulai terjadi. Di luar markas, kelompok bersenjata tak dikenal mengepung pasukan Garuda Merah. Mereka bukan sekadar preman, tapi dilatih seperti tentara bayaran. Kontak tembak tak bisa dihindari. Pasukan Garuda Merah bertahan dengan formasi bertahan 360 derajat. Amunisi mulai menipis. Letnan Ardi berinisiatif membuka jalur kabur lewat saluran air bawah tanah yang ditemukan saat penyelidikan. Sementara Komandan Jaya bertahan menahan musuh di pintu utama, Ardi membawa dokumen keluar. Setelah berhasil kembali ke pangkalan rahasia, hasil forensik digital menunjukkan sesuatu mengejutkan. Ada log komunikasi internal bocor dari dalam Komando Pusat sendiri. Artinya, kelompok ini punya orang dalam. Komandan Jaya geram. Penyidikan internal digelar, dan kecurigaan mengarah pada salah satu perwira penghubung senior yang telah lama tak aktif di lapangan. Pasukan Garuda Merah bukan hanya berperang di luar, tapi kini melawan musuh dari dalam. Dalam interogasi rahasia, sang pengkhianat mengaku bahwa ia dijanjikan kekuasaan dan uang jika membiarkan proyek H13 berjalan. Ia bahkan memberikan akses ke jaringan rahasia kelompok hitam yang beroperasi di beberapa kota besar. Ternyata, penghinaan publik terhadap pasukan hanya pengalih perhatian. Target sesungguhnya, memutus sistem pertahanan siber nasional dalam 48 jam ke depan. Tidak ada waktu untuk menunggu.
Serangan lanjutan harus dilakukan malam itu juga. Dengan informasi baru, pasukan Garuda Merah meluncurkan operasi balasan di 3 lokasi serentak. Markas server kelompok hitam, gudang senjata, dan titik pusat koordinasi musuh. Dalam operasi gabungan bersama Intel, pasukan menyapu bersih jaringan utama. Pertempuran terakhir terjadi di Pelabuhan Tua, tempat kapal logistik milik kelompok itu hendak berangkat. Komandan Jaya turun langsung, dan dalam duel 1 lawan 1, menumbangkan pemimpin lapangan kelompok hitam. Operasi berakhir sukses. Publik tak pernah tahu seberapa dekat negara ini dengan kehancuran. Pemerintah merilis pernyataan resmi. Pasukan keamanan berhasil menggagalkan upaya sabotase berskala besar. Tapi hanya pasukan Garuda Merah yang tahu bahwa bayangan masih mengintai. Komandan Jaya berdiri di depan monumen para prajurit yang gugur. Perang tak pernah benar-benar usai, hanya berganti bentuk. Dan di balik kabut pagi, Garuda Merah tetap terbang menjaga negeri ini. Hujan rintik mengguyur kawasan perbukitan Batu, Malang. Tim elang dari pasukan elit Garuda Merah merayap senyap menyusuri medan licin. Dengan night vision menyala dan senapan tersiap, mereka menyisir bekas aktivitas kelompok hitam yang sebelumnya sempat muncul di koordinat tersebut. Komandan Jaya, pria berusia 45 tahun berwajah keras dan penuh luka medan tempur, memimpin sendiri di garis depan. Ia tak percaya operasi bisa diserahkan begitu saja. Di balik topeng baja helmnya, matanya menatap bekas bara api yang baru mati. Jejak baru. Mereka tak jauh dari sini, gumamnya. Namun semakin jauh mereka menyusup, sinyal komunikasi mulai terganggu. Di balik gelap, mata lain mengintai. Ada yang mengamati gerak mereka, bukan dari depan, tapi dari arah belakang. Sementara itu, di Jakarta, tim Raja Wali Garuda Merah bergerak untuk menyelidiki kebocoran operasi. Sebuah laporan mencurigakan menunjukkan bahwa ada 1 orang dalam militer yang memberi informasi kepada pihak luar. Mayor Sandya, ahli kontraintelijen, menginterogasi seorang anggota teknisi komunikasi yang diduga menjadi penghubung dengan kelompok hitam. Kenapa kau lakukan ini? Uang? Ancaman? Pria itu hanya menunduk, lalu berkata pelan, "Bukan siapa yang bayar saya, tapi siapa yang menghukum jika saya menolak." Pemeriksaan mendalam memperlihatkan bahwa kelompok hitam telah membentuk jaringan pengaruh hingga ke internal institusi. "Ini lebih dalam dari yang kita pikirkan," kata Mayor Sandya. "Kita butuh menyusup balik." Untuk menyusup ke lingkaran dalam kelompok, Garuda Merah mengaktifkan salah satu aset lamanya. Lintang, agen rahasia yang telah 3 tahun menyamar di wilayah perdagangan senjata gelap Asia Tenggara. Kini, ia muncul di Bangkok, dalam sebuah transaksi senjata yang dikuasai oleh kelompok hitam. Dengan nama samaran, Raya, ia menghadiri lelang senjata ilegal di sebuah gudang tua. Lintang mencatat wajah-wajah penting, dan 1 nama muncul kembali, Herakles. Seorang ex-militer, dahulu bagian dari misi perdamaian, kini memimpin logistik kelompok hitam. Di tengah acara, Lintang mengirim pesan singkat berisi 2 kata ke pusat. Herakles aktif. Tak lama setelah nama Herakles muncul, markas Garuda Merah di Yogyakarta diserang. Sebuah drone bersenjata menghantam barak latihan saat tengah malam. 2 personel gugur, dan 3 lainnya luka berat. Jaya yang mendengar kabar itu dari lapangan langsung mengepal tangan. "Mereka sudah tahu kita bergerak," gumamnya. Di layar intelijen pusat, muncul video ancaman. Wajah tertutup, suara dimodifikasi, mengklaim akan memburu siapapun yang menyentuh Herakles. "Perang ini sudah dimulai," kata Komandan Jaya. "Dan kita tidak akan bertahan dengan hanya bertahan. Kita harus pukul duluan." Tim khusus, Laba-Laba, dibentuk untuk menyerbu kapal tanker milik kelompok hitam yang diduga membawa Herakles.
Kapal itu berada di luar batas D. Namun Indonesia mendapat izin diam-diam untuk melakukan operasi lintas batas. Di atas kapal, Lintang telah masuk sebagai kru pengangkut. Ia mengirim sinyal saat Herakles naik melalui helikopter kecil. Tengah malam, tim Garuda Merah naik dari bawah laut, menyusup diam-diam ke dek kapal. Tak ada tembakan kecuali diperintahkan. Perintah Jaya melalui radio. Operasi kunci adalah operasi senyap. Tapi ketika mereka menyusup ke ruang mesin, alarm berbunyi. Pengkhianat di antara kru membuka sinyal lokasi mereka. Baku tembak tak terelakkan. Di ruang sempit kapal, pertarungan tangan kosong dan tembakan jarak dekat mengguncang kapal. Herakles muncul dengan senapan laras pendek dan wajah penuh kebencian. "Negara itu menelantarkan kami," teriaknya sambil melepaskan tembakan. Jaya yang berada satu lantai di atas melompat turun menghantam Herakles. Keduanya bergulat sengit. Di tengah pertarungan, Herakles menusukkan pisau ke lengan Jaya. Namun sang komandan membalas dengan membanting tubuh Herakles ke baja kapal. Akhirnya, Herakles berhasil dilumpuhkan dan diborgol. Dengan napas tersengal, Jaya berkata, "Kau mungkin buang seragammu, tapi kami takkan biarkan lambang ini diinjak."